Jadi di pembahasan kali ini kan kemarin kita ngomongin kayak tutorial tentang CSP ya, kayak CSP kayak gimana sih, terus kiat-kiat apa aja yang perlu diperhatiin di CSP gitu kan. Lebih ke teknisnya teman-teman ya. Nah, di kesempatan kali ini Pohaci ingin sedikit berbagi mungkin ya, semoga bisa bermanfaat. Itu soal sinematik, terus juga kamera angle, terus pengertian apa namanya proses nganimasi Timing. itu ada apa aja gitu. Terus terakhir Iya. prinsip gitu teman-teman ya. Oke, kita mulai aja nggak sih Bang? Oke. Jadi aku jelasin dulu ya. Untuk ini saya ngambil dari, apa tuh namanya, 12 prinsip animasi. Yang pertama itu ada staging. Staging sendiri itu, apa tuh namanya, dari penjelasan, dari arti adalah prinsip yang menghubungkan bagaimana cara menyampaikan ide, aksi, atau emosi dengan jelas kepada penonton. Staging. Staging itu apa sih, dari kata stage atau panggung. Jadi itu untuk membantu memfokuskan pada hal yang paling penting di adegan. Nah, prinsip staging itu meliputi pertama itu ada komposisi visual, ada pengambilan gambar, dan juga moving kamera, tapi moving kamera itu lebih ke videografi. Masuk juga sih untuk dalam animasi, tapi ini akan fokus ke komposisi visual dulu. Apa itu komposisi visual? Komposisi visual adalah cara untuk mengatur, menata, menyusun elemen visual seperti karakter, objek, warna, cahaya, garis, bentuk, dan ruang di dalam sebuah bidang gambar atau frame animasi agar menghasilkan keseimbangan, kejelasan pesan, daya tarik visual. Rule of third. Rule of third itu teknik komposisi visual dengan membagi layar menjadi 3 bagian horizontal dan 3 bagian vertikal. Objek ini biasanya ditempatkan pada titik potongan garis di sini, di bagian titik 4 ini. Dalam contoh ini karakter dari Sosok Viren 4 pahlawan ini, itu dia diletakkan pada titik ini. Kalau kalian lihat kursor saya, nah di sini untuk titik fokus pada kameranya. Kemudian untuk golden ratio itu hampir sama tapi berbeda dengan rule of third. Golden ratio itu dia ada rasio, ada ukuran pasti, ada ukuran patokan yang nggak bisa diubah-ubah. Jadi di sini tuh kurang cocok untuk dijadikan di ukuran video di platform yang zaman sekarang gitu. Seperti YouTube, TikTok, dan lain sebagainya tuh dia kan biasanya pakai 19:6 kan. 9:6. Berapa sih aku lupa deh. 9:16 kayaknya gitu. Nah, itu nggak bisa pakai ini gitu. Soalnya ini udah patokan 1:1,618. Ini biasanya dipakai untuk logo atau untuk apa tuh namanya? Bangunan-bangunan arsitektur atau lukisan di zaman-zaman dulu. Zaman sekarang sih masih digunakan untuk bagian logo. Kemudian ada keseimbangan. Keseimbangan itu ada dua. Pertama, ada keseimbangan yang simetrikal dan asimetrikal. Kalau keseimbangan simetris itu kanan sama kiri itu sama. Tapi kalau asimetrikal itu berbeda. Ini dilihat di contoh ini ada timnya Viren itu. Itu dia nggak sama, tapi ukurannya yang berbeda. Jadi kelihatan kayak apa tuh namanya? Imbang, gede tapi satu dan kecil tapi banyak. Seperti itu. Kemudian ada bagian kontras. Kontras itu ini untuk memberikan perbedaan mencolok antara dua atau lebih elemen visual, warna, bentuk, ukuran, dan gelap terang dan tekstur. Yang buat objek lebih menonjol dan mudah diperhatikan. Seperti ini dalam contoh. Ini kan belakangnya cerah gitu kan. Nah, ini si karakternya itu dia dibuat gelap atau backlight gitu untuk memberi kontras. Ya sebenarnya nggak cuma ini sih, ada bagian apa ada di
kasus-kasus lain itu nggak cuma gelap terang, itu ada tekstur mungkin, bentuk, seperti ini juga, ini kan dari ukuran gitu kan. Ini dari ukuran, begitulah. Kemudian, setelah kontras ada leading lens. Leading lens tersendiri itu adalah garis nyata atau imajiner dalam sebuah gambar atau frame yang mengarahkan mata penonton menuju objek utama atau fokus penting dalam komposisi visual. Seperti ini dalam anime, aduh aku lupa namanya animenya, Prodeus itu loh. Nah itu kan ada garis, ini garis nyata, bukan garis imajiner. Ini ada garis seperti bangunan ini, itu mengarah pada tokoh utamanya, pada vokal poinnya. Ini si Sylvie. Nah, kalau yang imajiner itu yang mana? Yang imajiner itu seperti ini. Ini tanpa sengaja, ini gak ada garis, tapi tanpa sengaja mata kita tuh menuju ke sini, ke istana ini. Jadi kayak ada garis tidak nyata tapi mengarahkan kita pada situ. Kalau lihat kursor saya, nah ini garis imajiner. Terus setelah leading lens ada framing. Framing itu apa? Framing itu adalah teknik komposisi visual di mana objek utama ditempatkan di dalam sebuah bingkai yang diciptakan oleh elemen lain di dalam gambar. Tujuannya apa? Untuk menekan fokus pada objek tersebut sehingga perhatian penonton langsung menuju ke sana. Seperti ini contoh itu. Ini frame-nya ini dari bunga biru ini, gak tahu nama bunga apa. Itu kayak mengecilkan pandangan mata itu menuju ke arah si vokal poinnya, si tokoh utamanya ini. Nggak cuma ini, bisa itu pakai tangkai daun, jendela, pintu, atau apa itu yang bisa menutupi sebagian besar dari frame tersebut. Atau, nah itu disebut framing itulah. Kemudian yang terakhir, dalam staging itu, ada kedalaman. Kedalaman apa? Kedalaman itu adalah prinsip visual yang membuat sebuah gambar atau adegan terlihat 3 dimensi, meskipun ditampilkan di media 2 dimensi. Apa yang buat dia menjadi 3 dimensi itu bisa berbagai apa tuh namanya, cara gitu kan. Yang pertama itu ada untuk mengeblurkan, untuk memberi perbedaan warna atau apa tuh namanya, kontras warnanya, dan ukuran. Di sini tuh layar ini di anime yang itu aku lupa namanya itu ngeblur belakangnya dan warnanya itu digelapin. Dan yang sini, yang bagian belakang ini, lihat terus kursor tuh, ini apa? Itu terlihat lebih terang karena dia agak menjauh dari mata gitu. Dia agak lebih jelas gitu. Jadi warna agak ngeblur. Oke? Kayak tadi saya recap dulu sedikit ya. Itu apa namanya, mungkin Bang Saikumo lupa untuk membahas di awal. Sebenarnya itu ini apa sih, ngomongin apa sih? Itu ngomongin soal tentang komposisi gambarnya teman-teman ya. Kita kan kalau misal ngomongin animasi tentunya itu tuh seperti layaknya Tuhan gitu teman-teman ya, kayak mengatur segalanya dari angle-nya, dari objeknya, dari lingkungannya, kita kan yang menentukan ya. Nah, halo. Nah, di animasi sendiri itu juga sama seperti ilmu di fotografi teman-teman ataupun di ilmu perfilman, yakni komposisinya ada tadi golden ratio, balance, rule of third, ya segala macam teman-teman ya. Sebenarnya itu tuh dipakai agar mata kita tuh bisa apa ya, mudah untuk mengenali ambience, apalagi soal informasi yang ingin kita sampaikan di animasi teman-teman ya. Apakah komposisi ini tuh wajib dipakai? Gimana Bang? Komposisi ini wajib dipakai gak kalau kita bikin animasi? Benar sekali. Menurut saya pribadi, itu komposisi ini tuh penting banget untuk menyampaikan pesan yang kita maksudkan itu biar lebih jelas gitu. Jadi apa ya namanya ya? Kalau kalian pernah lihat
Mungkin gini deh, kalian pernah pernah ngerasa nggak sih kalau nonton animasi buatan Indonesia sama buatan Jepang itu beda banget? Padahal kalau kalian lihat dari animasinya, segi kualitas gambar, segi gerakan itu udah gak jauh beda gitu, tapi merasa berbeda. Nah, itu penyebabnya salah satunya adalah ini, dia kurang bisa mengimajinasikan atau mengekspresikan pesan yang ingin disampaikan lewat staging ini, Komposisi. komposisi, Betul. komposisi visual ini. Bet Kayak rasanya kurang masuk aja. Menurut saya penting banget. Iya, betul betul betul. Apa yang dikatakan oleh Bang Saikumo barusan tuh betul banget sih. Karena memang, selain juga penyampaian informasinya, nilai estetika pada gambar pun menjadi, apa ya, menjadi salah satu poin yang penting kalau kita mau bikin animasi, teman-teman. Gitu ya.